Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahasiswa Budiman, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang rank matrix. Saya kira Anda paham dengan makna dari rank ya. Mungkin saat Anda dulu menerima raport, kemudian ada pertanyaan ranking berapa gitu kan. Nah, pengertian rank di sini juga bisa diartikan ranking, peringkat dari sebuah matriks itu bisa kita cari dengan bantuan nanti nilai determinan yang dipunyai matriks itu. Nah, kita lihat pemahamannya tentang rank matriks ini. Kita lihat pengertiannya dari handout yang sudah ada. Sebuah matriks tak nol A dikatakan memiliki atau mempunyai rank R jika paling sedikit satu dari minor bujur sangkar R kali R tidak sama dengan 0. Sedangkan setiap minor matriks bujur sangkar R ditambah 1 kali R tambah 1 jika ada adalah 0. Kemudian kalau kita nanti mempunyai sebuah matriks 0, saya kira Anda masih ingat ya matriks 0 itu. Matriks yang memiliki matriks yang semua elemennya adalah nol. Sehingga dia memiliki rank sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk pemahaman ini, pengertian dari rank R ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Saya punya matriks A, ukurannya adalah 2, 1, 0, kemudian min 1, min 2, 1. Kemudian saya punya matriks B dengan ukuran 2, min 1, nih. Cara mengidentifikasi bagaimana untuk melihat ranknya. Anda perhatikan ini kan matriks A ini ukurannya berapa ini? Karena banyaknya baris 2, kemudian banyaknya kolom 3, berarti kita punya ukuran dari matriks ada adalah 2 kali 3. Sedangkan kalau B ukurannya adalah 2 kali persegi karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Nah, sekarang kita lihat untuk mengidentifikasi rank di A itu berapa gitu. Ini. Kemudian rank dari matriks B itu berapa? Ini ada pemahaman atau pengertian minor dari matriks yang ada yang berpengaruh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari matriks A ini, dia memiliki ordo 2 kali 3, sehingga minornya yang paling besar yang bisa dibuat dari matriks A ini adalah 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu bisa saja kombinasinya
kolom pertama dengan kolom ketiga, atau mungkin dengan kolom kedua, gitu ya. Bisa saja. Jadi bisa saja ya matriks bujur sangkar, minor matriks bujur sangkarnya bisa kolom 1 dengan kolom 2, kemudian kolom 1 dengan kolom 3, atau kolom 2 dengan kolom 3. Ini kita cari salah satu nilai determinannya. Jadi dari A itu tentu saja ukurannya tadi saya katakan 2 kali 2 yang terbesar. Kita boleh mengambil kolom pertama dengan kolom kedua. Kita cari nilai determinan dari A berapa itu? Udah ada? Ditambah min 1 berarti min. Ini tidak sama dengan 0. Ini yang dimaksud dalam hal ini R kali R tidak sama dengan 0. Kode terbesarnya kan 2 kali 2. Dan nilai lain tidak sama dengan 0. Maka rank dari matriks A adalah 2. Ingat, 2 itu diambil dari ordo yang memiliki minor bujur sangkar tidak sama dengan 0 nilai determinannya. Di 2 itu diambil dari ini. Ini nilai determinan dari matriks A itu adalah 2. Nah, sekarang untuk ini tidak harus mencari nilai semuanya. Salah satu aja nih, paling sedikit 1 kan di sini pengertiannya, paling sedikit 1. Jadi ambil aja salah satu. Kalau yang lain ada 0, ya nggak masalah. Yang penting kita punya sebuah pendukung bukti bahwa minor bujur sangkar yang kita punya itu tidak sama dengan 0 nilai determinannya. Nah, sekarang untuk B, di sini sudah bujur sangkar, maka kita bisa langsung mencari nilai determinannya. Berapa itu? 4 dikurangi 4. Oh, ternyata 0. Sehingga rankingnya tidak sama dengan 2 karena nilai determinannya sama dengan 0. Kalau kita menjumpai seperti ini, maka kita cari minornya yang lain, yang di bawah ordo yang kita punya ini, 2 kali 2. Sehingga minor dari B itu ordonya 1 kali 1 atau elemennya 1 saja ini. Maka kalau kita punya di sini, kita cermati semua elemennya tidak ada yang 0. Yaitu 2 min 1 min 4, 2 itu kan tidak sama dengan 0. Sehingga pada saat B berukuran 1 kali 1, nilai determinannya tidak sama dengan 0. Jadi pada saat B ukuran 1 kali 1, nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Ada 2, ada min 1 gitu ya. Ini ada 3 kemungkinan ini. Karena ini kan sama. Sehingga rank dari matriks B itu adalah 1. Ini. Saya kira Anda paham ya. Jadi kalau kita punya matriks yang dalam bentuk bujur sangkar seperti ini, kita hitung aja nilai determinannya. Kalau nilai determinannya tidak sama dengan 0, berarti rank ukurannya dari matriks itu. Nah, dari contoh kedua ini, setelah kita hitung ternyata determinan dari B itu 0.
Berarti kita harus mencari minornya. Minor di bawah itu adalah 1 kali 1. Dan Anda cermati di sini, Anda perhatikan di sini, tidak ada yang 0. Sehingga nilai determinannya tidak sama dengan 0. Bisa 2, bisa min 4, bisa min 1. Sehingga untuk rank dari matriks B ini adalah 1. Oke, mungkin contoh yang lain. Misalkan saya punya C sama dengan nah, kita lihat yang C ini. C kan ordonya 3 kali 3 kan. Anda perhatikan di sini kita punya matriks persegi dengan ukuran 3 kali 3. Nah, sama halnya tadi, karena ini sudah matriks khusus sangkar, kita caranya. Nilai determinan C berapa itu? Kita punya 3, seharusnya ya, 3 ditambah yang miring kiri, 0 tambah kemudian yang miring kanan, 0 ditambah, biar jelas ya, 0 ditambah 2 kali min 1 kali 1, min 2 ditambah 3 kali min 1 kali min 1, ditambah 3. Nah, ternyata hasilnya apa? Yang miring kiri dan miring kanan sama ini ya. 3 min 2, min 2, 3 sama. Berarti nilai determinan C adalah 0. Ya. Kalau Anda menemukan seperti ini, sama seperti tadi ini langkahnya. Cari minornya. Minor dari C minor dari C itu kan ukurannya 2 kali 2 kita cari. Minor boleh aja Anda ambil misalkan ini gitu ya. Kalau ini kita cari, ternyata 0, kita cari lagi yang lain. Ini min 1 kali 1, min 1, 1 dikurangi 1, 0. Cari yang lain. Ini dengan ini. Min 2 dikurangi 0. Wah, ternyata ketemu. Dari sekian minor yang kita punya, itu ternyata pada minor C yang berukuran dari 2 kali 2 itu ada dengan 0. Ya, ini contohnya kan min 2, min 1 kali 2 kan min 2 ya, dikurangi 0. Jadi nilai determinan, saya singkat aja ya, itu ada yang tidak sama dengan 0. Jadi ada minor, nilai determinan minor dari C itu yang berukuran 2 kali 2 itu nilai determinannya tidak sama dengan 0. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa rank dari matriks C adalah 2. Sekali lagi, yang dilihat nilai determinannya itu menentukan 0 atau tidak saja. Besarnya tidak terlalu berpengaruh, yang dilihat hanya ukurannya. Contoh yang lain, misalkan kita punya matriks B yang lain, gitu ya. Ini juga masih berbentuk persegi, 3 kali 3, kita hitung determinannya. Berapa itu? 0 kan, 0 kali 1 kali 3 ditambah min 1
kali 2 kali min 1 ditambah 1 kali 0 kali 1, 0. Kemudian yang miring kanan, min 1 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 2, 0, tambah 3 kali 0 kali min 1. Nah, ini yang miring kanan. Sehingga kita punya 2 dikurangi min 1. Berarti tidak sama dengan 0. Sehingga rank dari matriks B itu adalah 3. Sekali lagi 3 bukan dari sini loh ya. 3 itu dari ordonya ini. Itu ya. Yang lain, satu lagi ya, contohnya misalkan matriks E seperti ini. Kalau Anda hitung, tentu saja nilai determinan dari matriks E ini kan 0, 0, 0 ya, miring kiri 0, miring kanan. Berarti pada satu ordo 3 kali 3, maka nilai determinannya adalah 0. Ini untuk ordo 3 kali 3. Sekarang kita cari minor. Di bawah 3 kali 3 adalah minor E. Berikutnya di bawahnya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 namanya juga ini bisa saja kombinasinya ini atau ini. Dan nampaknya semuanya memiliki 0. Sehingga ternyata minor E 2 kali 2 pun nilai determinannya adalah sama dengan 0. Kita turunkan lagi. Kalau menemukan bentuk seperti itu, di minor E di bawahnya ini, berikutnya adalah 1 kali 1. Ini dari sini kita turunkan gitu. Sehingga kita lihat ternyata ada yang tidak sama dengan 0, yaitu min 1. Sehingga pada saat kita mencari minor 1 kali 1 dari matriks E ini, ada yang tidak sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan bukti bahwa rank dari matriks E itu adalah 1. Ingat ya, 1 itu dari ordonya ini. Saya dipahami ya. Ini jadi pemahaman dari ini tadi, seperti itu. Kemudian, contoh satu lagi, misalkan kalau matriksnya nah ini ukurannya 2 kali 4 kan ya, ada barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Nah, kalau seperti ini kita cari minor bujur sangkar yang paling besar, tentu saja karena barisnya 2 otomatis bujur sangkar kan ya harus sama kan antara baris dan kolomnya, sehingga minor dari F itu yang bisa kita bentuk adalah berukuran 2 kali 2. Nah, sekarang Anda perhatikan, kalau Anda menemukan sebuah baris semuanya 0, otomatis nanti nilai determinan juga akan 0. Sehingga kalau ini kita pilih, otomatis membuat nilai determinan dari F minor 2 kali 2 ini akan menjadi 0. Kemudian kita lihat misalkan kolom pertama dan kedua, kita hitung 2 kali 1 dikurangi min 2 kali min 1, 0 ya. Kemudian ini dengan kolom pertama dan kolom keempat, sorry. Berarti 2 kali min 4, min 8, dikurangi min 2 kali 4.
min 8 dikurangi min 8, hasilnya 0. Kemudian kita coba lagi kolom kedua dan kolom keempat, min 1 kali min 4 ditambah 4. Berarti 0 juga. Sehingga di sini minor F ukuran 2 kali 2 itu nilai determinannya semuanya 0. Sehingga ini seperti langkah yang di atas itu, kita turunkan minornya menjadi 1 kali 1. Dan Anda perhatikan, ini kalau 1 kali 1 ya tidak semuanya 0. Sehingga tidak semua nilai determinan dari minor 1 kali 1 itu sama dengan 0. Jadi ada yang tidak sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan rank dari matriks F ini adalah 1. Baik, saya kira pembahasan rank matriks atau peringkat sebuah matriks seperti ini cukup paham ya. Silakan nanti dicermati lagi di handout. Saya kira cukup sekian dulu untuk pembahasan rank matriks ini. Terima kasih. Selamat belajar, sehat selalu, dan jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih.